Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat sempurna dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa, ditajribkan akan segala ilmunya, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Baiklah saudaraku, dalam kesempatan ini saya akan ijazahkan sebuah keilmuan di mana ketika saudaraku menjalankannya, maka ilmu akan turun buat saudaraku secara laduni, baik lewat mimpi, sir batin, atau dalam zikirnya saudaraku. Ilmu laduni sedot wali termasuk ilmu yang selama ini sering disembunyikan oleh orang-orang tempo dulu hingga sekarang karena takut disalahgunakan. Maka sebelum saya menjelaskan ke depannya, yang paling penting ketika saudaraku ingin mendalami sebuah keilmuan, benar-benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jangan sampai ilmu membuat kita celaka di akhir nanti. Jangan sampai nanti di akhir hayat kita tidak bisa husnul khotimah. Baiklah saudaraku, ilmu ini termasuk ilmu yang dimana ketika saudaraku benar-benar menjalani dengan penuh khidmat sesuai arahan-arahan dari saya, maka saudaraku mungkin akan berkata di hati bahwa ilmu ini sangat luar biasa, dan langsung bisa saudaraku rasakan ketika langsung saudara selaraskan nantinya atau dikerjakan nantinya setelah mendengarkan video ini. Artinya pengerjaan tolong dicatat dulu, lalu dihafal, biar nanti ketika mau melakukannya bisa dikerjakan, atau nanti silakan sambil melihat videonya, lakukan arahan-arahan di videonya sewaktu saudaraku ingin mengerjakan keilmuan ini. Laduni sedot wali, sesuai namanya, maka yang pertama harus saudaraku cari adalah makam para waliullah, makam orang-orang soleh, makam orang-orang yang pernah selama hidupnya mendalami berbagai keilmuan, mendalami berbagai kajian-kajian luar biasa, dan tolong benar-benar dipastikan sanadnya. Karena tidak sedikit juga, bukan makam dibikin seperti makam, kadang kayu dibungkus dengan kayu putih, batu dibungkus, diminyakin, dan itu banyak terjadi. Kayak di Gunung Salak itu banyak yang kayak gitu, Gunung Sunda, Sangkabuana, bahkan di salah satu masjid di Jawa Barat juga ada yang bukan makam tapi dibikin seperti makam. Tapi maaf kalau saya nggak bisa sebut masjidnya. Tapi hal-hal seperti inilah semoga tidak ada lagi ke depannya. Artinya untuk keilmuan ini tolong benar-benar dicari sanad asli dari yang dimakamkan di sana. Jadi cari sanad aslinya. Artinya kalau udah benar sanadnya, udah benar jelas itu makam beliau dan bukan makam yang dibikin-bikin, nah itu yang harus saudara cari. Jadi benar-benar dipilih, dicari makam para arifin billah, orang-orang soleh, para waliullah yang benar sanadnya. Sesudahnya tentu saudaraku harus ke sana, ziarah ke makam tersebut. Jadi saudaraku harus ke sana, ziarah di makam tersebut, dan posisikan sebelum berangkat dari rumah, sebelum saudaraku berangkat dari rumah, lakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, niat sengaja aku sholat sunat nur ilmi. Jadi sholat sunat nur
ilmi 2 rakaat lillahi ta'ala. Jadi lakukan sholat sunat 2 rakaat dari rumahnya, baru saudaraku berangkat ke makam yang sudah dipilih sesuai dengan keilmuan masing-masingnya. Sesudahnya sampai di makam, yang harus saudaraku lakukan, cari posisi duduk pas setentang pusarnya yang dimakamkan itu. Jadi kita posisinya bukan di kepala, bukan di kaki, tapi pas pusar yang dimakamkan tersebut. Nah, jadi kita duduknya posisinya pas pusar para waliullah, arifin billah, orang-orang soleh yang dimakamkan tersebut. Andai lagi antri, ya harus kita nunggu gimana kita bisa duduk pas pusar beliau. Ketika saudaraku telah duduk di pas pusarnya, baik kiri ataupun kanan, yang penting pas pusar, ya, setelah duduk, mau seperti orang ziarah yang lainnya juga, posisi paling depan, jangan di belakang, artinya di depan saudaraku benar langsung makamnya gitu. Walaupun ada tembok atau ada jeruji, yang penting saudaraku lah yang pertama pas di depan hadapan makam, pas pusarnya. Lalu bacalah kalimat berikut ini, ya. Pertama niat, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhanku. Hamba bermohon, ya Allah, berikanlah keilmuan yang pernah didalami, sebut nama ahli makam. Berikanlah keilmuan yang pernah didalami Syekh Qura'zatul Kahfi, atau Syekh Mbah Jawa, atau Mbah Dalam Nagasari, atau siapapun, ya, siapapun, sebut ahli makam, benar-benar sempurna, yang benar-benar dalam ridhomu ya Rob. Jadi kita niat, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tuhan. Berikanlah keilmuan yang pernah didalami ahli makam, sebut nama beliau, yang benar-benar sempurna dan benar-benar dalam ridhomu ya Rob. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Atau yang penting tata bahasanya terserah saudaraku semua. Yang penting saudaraku meminta keilmuan yang ada, dipahami, dimiliki oleh ahli makam semasa hidupnya. Minta secara sempurna kepada Allah dan dalam ridha Allah. Artinya tidak semua keilmuan itu kadang tidak dalam standar ridha Allah. Artinya yang kita minta benar-benar yang dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudahnya lakukan ijab kabul. Nah, di sini titik kuncinya juga, lakukan ijab kabul dengan ahli makam dengan membaca Assalamualaikum ya, sebut nama ahli makamnya, Assalamualaikum ya Mbah Dalam Nagasari, contoh, ya Sunan Gunung Jati, ya Sunan Kalijogo, ya Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, dan lain segala macamnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi itu ijab kabulnya. Artinya ketika kalimat ini kita bacakan, kita melakukan ijab kabul barter, ya, barter sesuai niat kita. Sesudahnya baca Al-Fatihah 128 kali khusus untuk ahli makam. Jadi dibaca Al-Fatihah 128 kali khusus buat ahli makam. Baca Al-Fatihah, saudaraku fokus dada tengahnya. Jadi abaikan dulu, abaikan semuanya, pejam mata, Al-Fatihah 128 kali. Sesudah saudaraku membaca Al-Fatihah 128 kalinya, ya, benar-benar berniatlah kepada Allah dalam rasa saudaraku bahwa saudaraku siap menerima keilmuan dari ahli makam tersebut. Jadi benar-benar rasa itu hadir, yakin itu hadir. Sesudah Al-Fatihah 128-nya, sesudah itu saudaraku pejam mata, dan saudaraku benar-benar merasakan walaupun ahli makom telah berbedalam, beliau lagi di hadapan saudaraku.
Merasakan bahwa beliau itu benar ada di hadapan saudaraku dalam keadaan terbaring, ya, dalam keadaan di lahat. Sesudahnya saudaraku fokus ke pusar ahli makam. Jadi dalam rasa fokus ke pusar, bahwa saudaraku melihat pusarnya ahli makam. Sesudah rasa itu hadir benar-benar maksimal, rasanya udah pas banget bahwa pusar ahli makam benar-benar di hadapan saudaraku, dan ahli makam benar-benar dalam rasa dan yakin saudaraku hadir buat saudaraku. Lalu hisap pusar tersebut dengan rasa. Jadi kita hisap dengan rasa, tanpa menundukkan kepala, tanpa mengapa-ngapa kita dalam duduk. Setelah niatnya pas, setelah benar-benar rasanya kita yakin, benar-benar yakin ahli makam ridho dengan kita dan Allah ridho dengan kita, lalu tarik nafas lewat mulut dengan rasa menghisap ilmu ahli makam lewat pusarnya. Jadi benar-benar yakin kita. Nanti saudaraku akan merasakan energi di mulutnya. Energi yang luar biasa dari makam tersebut, dari ahli makam tersebut akan benar-benar berasa di mulut saudaraku. Yang penting pastikan ahli makam benar sanadnya, dan benar itu orang soleh, dan benar itu waliullah yang pernah hidup. Jadi jangan makam abal-abal yang sering dibikin sekarang buat cari-cari uang dan segala macamnya. Sesudahnya ketika saudaraku telah hisap, nanti akan hadir rasa luar biasa buat saudaraku. Tahan nafasnya. Tahan nafas dalam fokus dada tengah saudaraku, zikirkan Allah, ya Muhammad Rasulullah. Allah, ya Muhammad Rasulullah. Allah, ya Muhammad Rasulullah. Zikirkan hingga 21 kali, fokus dada tengahnya. Tahan nafasnya. Jadi kalau rasanya nggak kuat 21 kali, usahakan 2 kali tahan nafas. Kalau juga nggak kuat, 3 kali. Jadi tahan nafas, Allah, ya Allah, Muhammad Rasulullah. Kuatnya cuma 7 kali. Lepaskan lagi, tahan lagi. Sampai 21 kali. Tapi kalau bisa satu nafas hingga 21 kalinya, itu akan luar biasa buat saudara. Sesudah tahan nafas, lepaskan nafas lewat hidungnya, ya. Lepaskan nafas lewat hidungnya. Lalu baca kalimat fokus dada tengah saudaraku. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Usap wajahnya. Setelah mengusap wajah, tangan saudaraku seperti ini. Jadi terbuka, dihadapkan ke makam, ya, dihadapkan ke makam. Jadi lakukan serileks mungkin, tanpa begini-begini, tapi seperti ini aja, hadap ke makam, di atas lutut tangannya hadap ke makam. Lalu seakan-akan berkatalah dengan ahli makam, bawa rasa bahwa saudaraku, ya Tuan Wali, sebut namanya, saya sekarang muridmu. Nah gitu. Ya Tuan Wali, atau ya Waliullah, ya Abah, atau ya Tengku, atau ya Datuk, sekarang saya adalah murid. Jadi tangannya seperti ini. Jadi dalam hati, ya Wali, ya Tuanku, ya Datuk, sebut namanya, sekarang saya muridmu. Pas mengatakan muridmu, tangan yang dibuka tadi itu tempelkan. Tempel seperti ini. Dalam rasa saudaraku benar-benar memegang tangan para wali itu. Memegang tangan tuanku itu. Memegang tangan arifin billah itu. Setelah rasa itu ada seperti ini, lalu saudaraku baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Lalu cium tangannya. Nah, itu. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, lalu cium tangannya. Sesudahnya saudaraku pulanglah ke rumah, pulang ke rumah atau pulang kemana aja. Nanti akan terjadi lewat mimpi, lewat sir, lewat zikir, ilmu-ilmu wali itu buat saudaraku semua.
Tapi selama 21 hari saudaraku tidak boleh mengunjungi makam tersebut lagi. Jadi selama 21 hari tidak boleh berkunjung lagi ke makam tersebut. Jadi setelah melakukan cara-cara tadi, saudaraku berangkat pulang, jangan pernah melihat lagi ke belakang, langsung pulang tanpa A, I, U, E, O-nya, langsung pulang ke rumah. Dan selama 21 hari saudaraku tidak diperbolehkan berkunjung ke makam tersebut. Dan selama 21 hari ya, saudaraku baca Al-Fatihah, kirim Al-Fatihahnya minimal 3 kali buat ahli makam sebelum tidur. Jadi sebelum tidur minimal 3 kali buat ahli makam Al-Fatihahnya. Sesudahnya silakan tidur. Kapan perlu sebelum tertidur, zikir di hatinya Allah, 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 hingga tertidur. Maka nanti saudaraku akan dihadiri berbagai ilmu-ilmu luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa yang pernah dipelajari, didalami oleh para waliullah yang saudaraku berkunjung tersebut. Walau ilmu itu tidak pernah ia jazahkan kepada murid-muridnya semasa hidupnya, tapi ilmu itu akan hadir buat saudaraku. Lakukanlah. Dari awal tadi simak semua, lakukan benar-benar sesuai arahannya, jangan dipotong-potong, jangan direka-reka, tapi lakukan sesuai arahan dari awal berangkat dari rumah sholat Nur Ilminya hingga saudaraku bersupaha atau salam kepada para waliullahnya. Lalu pulang ke rumah, lakukan sesuai perintahnya, 21 hari jangan lagi berkunjung ke makamnya. Maka dalam mimpi saudaraku akan dikasih ilmu-ilmu secara laduni, berbagai ilmu-ilmu rahasia yang hanya buat saudaraku. Dan ilmu ini tidak bisa diijazahkan kepada orang lain. Karena ilmu itu turun secara laduni, secara rasa, secara sir buat saudaraku semua. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, wahai saudaraku, ilmu-ilmu laduni tiada satu pun yang bisa dikatakan merendahkan ilmu ini. Kalau kata orang ilmu ini tinggi, ilmu itu tinggi, mah ilmu laduni bukan ilmu sembarangan. Itu benar-benar Allah yang nurunin buat saudaraku. Dengan ridhonya Allah masuk ke dalam saudaraku. Dengan ridhonya Allah nempel buat saudaraku. Dan ilmu-ilmu seperti ini akan sangat luar biasa. Berbagai hajat, berbagai hal yang nantinya hadir buat saudaraku dengan tata caranya. Baik mungkin berupa kalimat, berupa rasa, berupa berbagai hal. Bahkan tanpa kata, ilmu bahkan terjadi. Karena Allah yang memberikan langsung buat saudaraku melalui ridho seorang guru yang saudaraku telah datang ke makamnya melakukan ijab kabul sebagai muridnya. Semoga benar-benar bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.